Diriwayatkan dari Ibnu Majah dari Jabir, dia berkata, ketika aku pulang menuju Rasulullah SAW lewat jalur laut, beliau lalu bertanya, apakah kalian tidak ingin menceritakan kepadaku keajaiban-keajaiban yang pernah kalian saksikan di negeri Habsyah? Lalu beberapa pemuda di antara mereka menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Pada suatu hari ketika kami sedang duduk santai, lewatlah seorang nenek di hadapan kami dengan memanggul kendi di atas kepalanya yang berisikan air. Dia berjalan melewati seorang pemuda, lalu pemuda itu memegangi pundak si nenek dan mendorongnya, hingga dia jatuh terjungkal dan kendinya pun pecah. Lalu nenek itu berusaha bangkit sambil memandang ke pemuda tersebut. Dia berkata, kelak kamu akan tahu balasannya, hai anak durhaka, yaitu ketika Allah sudah memasang kursinya dan mengumpulkan umat-umat yang dahulu dan terakhir, lalu tangan serta kaki mereka akan berbicara dan menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan, dan kamu akan tahu kelanjutan urusan kita ini nanti. Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, nenek itu benar, nenek itu benar. Bagaimana mungkin Allah akan mensucikan satu umat kalau kejahatan orang-orang yang kuat terhadap orang-orang yang lemah tidak dituntutnya? Kalau kamu akan tahu, balasannya wahai anak durhaka. Ketika Allah sudah memasang kursi-kursinya, lalu tangan dan kaki mereka akan berkata menjadi saksi, menjadi saksi atas yang mereka kerjakan, dan mengumpulkan umat-umatnya yang dahulu dan terakhir, dan kamu akan tahu kelanjutan urusan kita nanti. Ada sebagian orang-orang yang lalai, yaitu orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa berpedoman kepada petunjuk Allah, berkata, menurut kebijaksanaan dan keadilan Allah Ta'ala, tidaklah mungkin mengambil keburukan-keburukan, dosa seseorang lalu diberikan kepada orang lain yang sama sekali tidak pernah melakukannya. Begitu juga, tidaklah mungkin mengambil kebaikan-kebaikan seseorang lalu diberikan kepada orang lain yang sama sekali tidak pernah melakukannya. Dalam pandangan mereka, hal itu adalah tindakan sewenang-wenang dan zalim. Mereka berpedoman pada firman Allah, setiap perbuatan dosa seseorang dirinya sendiri yang bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Al-An'am 164. Jadi keabsahan hadis-hadis di atas perlu dipertanyakan kembali karena dianggap bertentangan dengan ayat Al-Quran tadi dan akal. Jawabannya adalah sesungguhnya Allah Ta'ala menjelaskan agamanya itu tidak berdasarkan akal manusia. Allah memberikan janji dan menyampaikan ancaman tidak diukur menurut pemahaman mereka, melainkan berdasarkan kehendak serta kuasanya sendiri. Allah memberi perintah dan larangan juga berdasarkan hikmah dan kebijaksanaannya sendiri. Dan kalau tidak terjangkau oleh akal manusia, lalu ditolaknya, tentu sebagian besar syariat juga harus ditolak karena dianggap mustahil dapat terjangkau oleh akal manusia.